Pemirsa, dalam penanganan COVID-19 di Indonesia dan Bali khususnya, jika ada kerumunan seperti hari raya atau kegiatan adat, maka biasanya akan diikuti melonjaknya kasus terpapar COVID-19. Pemerintah menyadari hal itu, karena itu penerapan kebijakan PPKM terus diperpanjang. Menurut mantan praktisi hukum Ketut Netre, penerapan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM terus diperpanjang. Hasilnya kasus positif COVID-19 sudah semakin turun dan jumlah kematian juga semakin menurun. Harapannya bisa mencapai titik nol atau zona hijau. Untuk mencapai zona hijau tersebut perlu mensinergikan pelaksanaan sistem hukum. Menurutnya selama ini sistem hukum sudah berjalan tetapi sangat lambat. Menurut Netre, sistem hukum tidak terlepas dari teori Lawrence M. Friedman bahwa sistem hukum terdiri dari 3 unsur komponen. 3 unsur tersebut adalah struktur hukum, yakni para pembuat kebijakan, pembuat undang-undang, peraturan, dan sebagainya, para penegak hukum dan lembaga hukum. Kedua, substansi atau norma hukum yang berupa hukum positif maupun norma hukum yang hidup dalam masyarakat. Dan ketiga, budaya hukum, yaitu peran masyarakat yang meliputi rakyat, tokoh, elit, dan para pejabat. Melihat kenyataan yang ada, rupanya unsur ketiga yaitu unsur budaya hukum yang masih lemah dalam penanganan COVID-19 selama ini, yaitu mereka yang abai terhadap protokol kesehatan. Masyarakat menganggap COVID-19 ini tidak berbahaya, walaupun telah banyak korban. Dari segi tokoh, para elit, tokoh masyarakat, dan pejabat, kenyataannya ada yang tidak memberikan contoh yang baik, misalnya pejabat menolak untuk diperiksa oleh petugas kesehatan. Demikian juga otoritas tempat yang telah mengeluarkan berbagai edaran untuk mengatur kegiatan masyarakat untuk mencegah kerumunan. Dalam hal ini, pemerintah mengeluarkan aturan setiap kegiatan masyarakat hanya dihadiri oleh jumlah orang tertentu. Jika masyarakat melanggar ketentuan itu, hendaknya diadakan evaluasi. Perlu edukasi kepada masyarakat atau dicari cara lain agar protokol kesehatan bisa ditaati. Di lain pihak, para pengawas di lapangan tidak perlu pakewuh dalam penerapan aturan. Misalnya, setiap kegiatan telah dikoordinasikan sebelumnya bahwa kegiatan hanya boleh dihadiri oleh sekian orang, dengan harapan tidak akan terjadi pelanggaran. Bali Pos melaporkan.